Shalom jemaat Tuhan, selamat Natal bagi setiap kita. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Ia telah memimpin kita sampai di penghujung akhir tahun 2021. Dan hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang memimpin kami dengan begitu luar biasa. Tiada henti-hentinya ya Tuhan kami melihat penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Sekalipun masih dalam masa pandemi ini, tapi kami melihat rancangan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami melihat Engkau Allah yang sungguh-sungguh berdaulat. Dan hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah sungguh firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama boleh menolong kami memaknai Natal, bahwa sungguh Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini, memberikan kami kekuatan, penghiburan, serta pengharapan. Tolong setiap kami ya Tuhan, untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, refleksi Gema kita hari ini diberikan tema yaitu adalah Sang Penghibur, yang diambil dalam Lukas 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-35. Namun saya akan membacakannya di ayat 10 dan 12 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, jikalau berbicara mengenai penghiburan, tidak ada waktu yang lebih baik untuk membicarakan mengenai penghiburan selain di masa pandemi ini. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena selama pandemi ini banyak hal yang telah terjadi. Banyak orang-orang yang mengalami pergumulan. Sebut saja mereka yang bergumul dalam masalah ekonomi, mereka bergumul konflik di tengah-tengah rumah tangga, ada yang mengalami PHK, ada yang mengalami penurunan pemasukan, ada yang mengalami kejenuhan, kemunduran rohani, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu di tengah-tengah masa pandemi ini banyak orang yang benar-benar ingin mencari penghiburan. Dan di tengah-tengah akhir tahun ini mungkin sudah ada yang memikirkan bagaimana penghiburan itu didapatkan ketika mungkin berlibur, ketika mungkin menonton film-film kesukaan, baik itu di bioskop ataupun di rumah. Ada juga yang menanti-nantikan penghiburan itu dengan menantikan THR. Saudara sekalian, apapun itu yang kita cari dalam dunia ini, semuanya bersifat sementara. Penghiburan yang disediakan dalam dunia ini semuanya bersifat sementara. Oleh sebab itu di tengah-tengah masa pandemi ini kita merenungkan Natal. Ada hal yang penting yang perlu kita pikirkan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu bahwa Tuhan telah memberikan Sang Penghibur sejati yang dapat menolong kita, memuaskan dahaga kita, serta memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan sejati di dalam hati kita. Saudara sekalian, jikalau kita membahas dari perikop yang kita baca, di sini kita dapat melihat konteks secara keseluruhan. Yang pertama, kita melihat bahwa sejarah Israel adalah sejarah yang sangat-sangat menyedihkan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan untuk menjadi umatnya, tetapi mereka gagal menaati Tuhan. Mereka gampang tergoda untuk menyembah ilah lain, sehingga Tuhan sering menghukum mereka. Bila mereka bertobat dan mencari pertolongan, Tuhan akan berbelas kasihan dan menolong. Sayangnya saudara sekalian, saat keadaan baik-baik saja, mereka mudah sekali meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah lain. Hal itu mendatangkan murka dan hukuman daripada Tuhan. Demikianlah kondisi semacam itu terus-menerus berulang di dalam sejarah Israel dan menimbulkan duka yang mendalam dalam diri orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu tidak mengherankan bila dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel itu disebut sebagai penghiburan bagi Israel. Orang-orang Israel yang saleh menantikan kedatangan Mesias yang akan mengubah keadaan secara radikal. Saudara sekalian, peristiwa Natal, yaitu peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, terjadi dalam kesederhanaan. Terjadi dalam kesederhanaan, jauh dari pesta pora, jauh dari kemegahan.
Tuhan Yesus dilahirkan di kandang domba, dibungkus dengan lampin dan diletakkan di atas palungan, yaitu adalah tempat makan ternak. Tamu pertama mereka yaitu adalah para gembala. Jelas sekali bahwa saat itu tidak ada kemewahan sama sekali. Waktu pentahiran adalah 40 hari setelah bayi dilahirkan. Karena Yusuf dan Maria miskin, mereka tidak bisa mempersembahkan seekor domba dan hanya mampu mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Oleh karena itu, peristiwa Natal mengandung pesan bahwa Allah bersedia hadir bersama dengan mereka yang miskin dan menderita. Hal ini terlihat jelas dalam pelayanan Tuhan Yesus yang selalu mengulurkan tangan untuk menolong mereka yang sakit, sedih, dan tersingkir. Janji bahwa Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera merupakan sumber penghiburan saat kita mengalami kesukaran, sakit, dan penganiayaan. Pertanyaannya yaitu adalah, apakah Anda telah memiliki damai sejahtera yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu? Apakah Anda bisa merasakan kehadirannya di tengah-tengah ancaman, kekurangan secara finansial, penolakan, kekecewaan, dan kegagalan? Bila Anda kehilangan anggota keluarga atau kehilangan teman dekat pada masa pandemi ini, apakah Anda telah mencari dan menemukan penghiburan hanya di dalam Kristus? Atau mungkin kita menanti-nantikan, atau mungkin kita sedang mencari-cari penghiburan dalam dunia ini yang dapat memuaskan kita, yang dapat memberikan kita penghiburan bagi jiwa kita yang tidak pernah puas. Saudara sekalian, di masa Natal ini Tuhan Yesus telah lahir. Dia lahir, Dia adalah Allah Immanuel, Dia hadir di tengah-tengah kita, dan Dia senantiasa adalah milik kita. Dia menyertai kita selalu. Dan biarlah ini dapat menjadi penghiburan bagi setiap kita yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan. Pada masa Natal ini kami kembali diingatkan kami memiliki seorang penghibur. Yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri yang datang berinkarnasi menjadi manusia. Untuk sama seperti kami ya Tuhan, menaati kehendak Tuhan untuk menyatakan keselamatan bagi setiap kami orang-orang yang berdosa. Ya Tuhan, biarlah kiranya karya-Mu 2000 tahun yang lalu itu memberikan kami kekuatan dan penghiburan bahwa Engkau Allah adalah sumber penghiburan dan kekuatan bagi setiap kami di tengah-tengah kami hidup dalam dunia yang tidak menentu ini. Tuhan, mampukan kami, kuatkan iman kami selalu. Kami tidak tahu akan apa yang terjadi pada hari esok, tapi satu hal yang pasti yang kami tahu, bahwa Engkau adalah Allah kami yang tidak pernah berubah sampai kapanpun. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, selamat Natal bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.